Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar agama pembelajaran yang ke-8. Materinya tentang Esau dan Yakub. Silakan anak-anak buka LKS Agama halaman 38 sampai dengan halaman 39. Dan buku paket agama halaman 50 sampai dengan halaman 55. Anak-anak, sekarang kita belajar materi tentang Esau dan Yakub. Anak-anak ada yang tahu siapa ayah Esau dan Yakub? Nah, ayah Esau dan Yakub ini adalah Ishak. Ishak ini anak dari Abraham dan Sarah. Dan Ishak ini menikah dengan Ribka. Kemudian Ishak dan Ribka melahirkan Esau dan Yakub. Setiap orang ingin menjadi juara atau mendapatkan kedudukan yang istimewa. Untuk menjadi juara, orang harus tekun berlatih, memiliki semangat juang yang tinggi. Tidak mudah putus asa jika mengalami kesulitan atau kegagalan. Karena itu, berusahalah untuk mendapatkan hasil terbaik dan menjadi juara di kelasmu atau dimanapun kamu berjuang. Setiap orang bisa menjadi juara. Untuk menjadi juara, orang harus berjuang dan berlatih dengan tekun. Tuhan memberkati setiap orang yang berjuang mendapatkan hasil terbaik dan menjadi juara. Karena itu, belajarlah dengan tekun dan berdoalah selalu kepada Tuhan. Nah, untuk kita bisa menjadi juara, kita harus belajar dan berlatih dengan tekun. Dan kita juga harus selalu berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan yang selalu menyertai kita, memberkati setiap rencana-rencana kita ke depannya ya anak-anak. Hak anak sulung adalah hak yang istimewa di dalam keluarga. Anak sulung mempunyai derajat tertinggi dalam keluarga setelah ayahnya. Berkat Tuhan pada ayah akan diwariskan ke anak sulung. Yakub berusaha memperoleh hak anak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa dalam keluarganya. Sebaliknya, Esau meremehkan hak anak sulung yang dimilikinya. Ia rela menukarkan dengan sepiring sayur kacang merah. Marilah kita tiru semangat Yakub untuk mendapatkan yang istimewa di dalam kehidupan kita. Misalnya, berusaha naik kelas dengan nilai rapot yang istimewa, dan belajar yang tekun dan rajin supaya kelak menjadi pemimpin yang bijaksana dan dihormati. Nah, kita perlu meniru sikap Yakub yang berusaha memperoleh hak anak sulung yang istimewa di dalam keluarganya. Kisah Esau dan Yakub dapat kita baca di dalam Alkitab Kejadian bab 25 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-34. Ketika tiba saatnya untuk bersalin, Ribka melahirkan 2 anak laki-laki kembar. Yang sulung warnanya merah dan kulitnya seperti jubah yang berbulu.
Sebab itu ia dinamakan Esau. Waktu anak yang kedua dilahirkan, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamakan Yakub. Pada waktu Ishak berumur 60 tahun. Nah, anak-anak, waktu Esau dan Yakub dilahirkan, ayahnya Ishak berumur 60 tahun. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi pemburu yang cakap dan suka tinggal di padang. Sedangkan Yakub yang tenang lebih suka tinggal di rumah. Ishak lebih sayang kepada Esau dan Ribka lebih sayang kepada Yakub. Pada suatu hari, ketika Yakub sedang memasak sayur kacang merah, datanglah Esau yang baru pulang dari berburu. Ia nampak lelah dan lapar. Kata Esau kepada Yakub, "Saya lapar sekali. Berikanlah saya sedikit kacang merah itu." Jawab Yakub, "Boleh, asal kau berikan padaku hakmu sebagai anak sulung." Kata Esau, "Sebentar lagi aku akan mati kelaparan. Apa gunanya bagiku hak anak sulung itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku bahwa hak kesulunganmu akan kau berikan kepadaku." Dan Esau berkata lagi, "Aku bersumpah, hak sulung kuberikan kepadamu." Setelah itu, Yakub memberi roti dan sebagian sayur kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan haknya sebagai anak sulung. Nah, Esau ini meremehkan haknya sebagai anak sulung dan ia menukarkannya dengan Yakub dengan sebagian sayur kacang merah. Ya anak-anak, kita tidak boleh meremehkan hak yang istimewa di dalam kehidupan kita ya anak-anak. Karena itu kita harus mencontohkan Yakub yang berusaha mendapatkan hak yang istimewa di dalam keluarganya. Demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua.